Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Ardian Nugraha. Dan video kali ini adalah part kedua dari rakit PC menggunakan Ryzen 5 3600 dan GTX 1660 Super dengan menggunakan motherboard MSI MAG B550 Tomahawk ya, yang sudah kita rakit di video yang sebelumnya, yang mana bisa teman-teman cek linknya di deskripsi ya. Jadi ini adalah part kedua, di mana di part kedua ini kita akan bahas mengenai performance dari PC tersebut, dan juga kita akan bahas mengenai optimasi budgetnya ya. Jadi budgetnya untuk rakit ini berapa, dan juga kalau kalian mau optimasi, misalnya mau lebih murah, itu apa aja komponen yang bisa diganti, atau kalian bisa punya budget ekstra, apa aja komponen yang bisa diganti untuk dapat performance yang lebih baik. Nah, di sini akan kita bahas secara keseluruhan ya. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, agar tidak ketinggalan video-video yang dari layar desktop ini, juga agar support terus ke depan agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita membahas mengenai performance dari PC yang satu ini ya, kita sedikit flashback dulu mengenai komponen yang digunakan untuk merakit PC yang seperti ini ya. Yang pertama komponen kita gunakan adalah prosesor. Kita gunakan Ryzen 5 3600 ya. Kenapa gunakan 3600? Karena seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, konsepnya untuk rakit PC kali ini adalah gaming dan editing ya. Jadi untuk gaming dan editing ini kita perlu yang punya jumlah core banyak, dan juga kalau bisa ada hyper threadingnya di situ agar nanti untuk editingnya bisa lebih baik. Maka kita gunakan 3600. Kenapa nggak 3600X atau 3600 XT? Secara price to performance ya, 3600X ini harganya kan 500.000 lebih murah daripada 3600X ya, dan juga 1 juta lebih murah daripada 3600 XT. Jadi dengan harga yang lebih murah tapi performance yang gapnya nggak jauh beda, saya rasa ambil ini akan lebih worth it gitu ya. Jadi itu untuk prosesornya. Kemudian untuk motherboard, di sini kita gunakan motherboard yang baru saja rilis nggak nyampe sebulan, mungkin sebulanan ya, yaitu MSI MAG B550 Tomahawk. Nah, ini kita gunakan karena sebenarnya konsepnya untuk rakit PC ini juga adalah salah satunya adalah yang upgradable ya. Sebenarnya pakai motherboard lain juga upgradable, tapi kalau pakai ini upgradable-nya luas sekali. Jadi sangat-sangat upgradable, dimana dari sisi prosesor kita bisa gunakan sampai ke Ryzen 9 3950X pun ini motherboard masih sanggup. Jadi kalau kalian punya budget yang luar biasa besar, nanti kalian bisa upgrade sampai 3950X. Kalian nggak usah ganti motherboard di sini ya. Kemudian tentu saja berbagai macam fitur yang ada di dalam motherboard ini yang luar biasa gitu ya. Jadi ini konsepnya upgradable. Tapi kalau nanti kalian punya budget yang nggak kurang, misalnya untuk motherboard, kalian bisa gunakan yang lebih rendah, dan nanti kita akan bahas di segmen terakhir ya di video kali ini untuk optimasi budgetnya. Itu untuk motherboard. Kemudian untuk VGA card, nah di sini kita gunakan GTX 1660 Super ya dari Inno 3D yang versi Twin X2 RGB ya. Nah, ini kenapa yang Inno 3D ini? Sebenarnya sih intinya di 1660 Supernya, bukan Inno 3D-nya. Jadi kalian bisa pilih yang mana aja, 1660 Super ya, bisa Inno 3D, bisa Galax, bisa Zotac, atau kalau kalian punya extra budget bisa MSI, bisa Gigabyte, bisa Asus dan lain-lain ya kalau kalian punya budget ekstra. Tapi kalau kita bahas price to performance untuk 1660 Super, maka carilah yang di bawah 4 juta harganya. Nah, ini adalah salah satu yang di bawah 4 juta ya, si Inno 3D ini, dan dia juga udah RGB. Jadi secara price to performance untuk sesama 1660 Super ini termasuk yang bagus. Nah, dan 1660 Super ini sendiri kalau dibandingkan dengan VGA card yang lainnya, jenis yang lainnya, misalnya dengan 5500 XT atau dengan RX 590, 580, secara performance 1660 Super juga lebih baik. Makanya kita ambil yang 1660 Super ini ya. Jadi price to performance-nya ini oke banget yang 1660 Super ya. Kemudian berikutnya RAM. Nah, di sini RAM kita gunakan 16 GB kit. Nah, kita gunakan di sini dari tim T-Force Delta RGB untuk seri TUF gamingnya ya. Jadi ini CL16 3200 MHz 16 GB kit.
Kenapa pakai ini sih? Lebih karena kebetulan udah pernah pakai saya, jadi nggak mau coba-coba dulu lah untuk sementara, jadi pakai yang udah pernah kita gunakan juga gitu kan, si RAM yang satu ini. Itu untuk RAM. Kemudian untuk SSD di sini yang kita gunakan di PC kali ini itu adalah Adata SX 6000 Lite 256 GB. Sebenarnya sih targetnya itu adalah SX 8200 Pro, tapi kebetulan lagi kosong, jadi kita ambil SX 6000 Lite. Jadi kalau rekomendasi sih saya lebih ke SX 8200 Pro, tapi karena kebetulan kita dapatnya ini ya, jadi kita gunakan ini. Intinya SSD dong, jadi intinya harus pakai SSD ya, supaya sistem kita lebih kencang, dan diutamakan SSD NVMe ya. Oke, untuk SSD. Kemudian untuk power supply. Nah, untuk power supply di sini kita gunakan dari Seasonic, yaitu Seasonic S12 500 watt 80 plus bronze ya. Ini kita gunakan karena juga Seasonic ya gitu kan. Saya juga adalah salah satu pengguna Seasonic dan udah lama pakai Seasonic, dan performanya memang bagus ya. Ini salah satu market leader untuk power supply, jadi kita udah percaya nih dengan brand yang satu ini. Bukan berarti brand lainnya juga nggak terpercaya, brand lain juga ada yang bagus, tapi kita untuk kerakitan kali ini kita gunakan Seasonic yang 80 plus bronze aja ya, 500 watt udah cukup untuk VGA card, dan sistem ini untuk ngangkat sistem ini untuk tetap stabil di 500 watt itu udah cukup. Jadi kita gunakan Seasonic S12 500 watt 80 plus bronze ini. Dan berikutnya kita masuk ke casing ya. Casing ini kita gunakan sebuah casing dari Techwear Nexus Evo White. Ini adalah casing kelas Kerehore lah bisa dibilang ya, karena di bawah nggak nyampe 700.000, di bawah 700, harganya cuma 600 ribuan, dan punya tampilan yang keren gitu ya. Kalian bisa lihat di sini tampilannya untuk PC yang satu ini dengan menggunakan Techwear Nexus Evo White ini, itu mantep lah ya. Dan di PC kali ini belum menggunakan hard disk ataupun SSD tambahan ya. Jadi masih menggunakan satu SSD NVMe aja. Jadi bisa ditambah ke depannya, upgrade. Kalau kalian punya budget ekstra bisa tambah SSD SATA misalnya kan, atau bisa pakai hard disk 1 tera 2 tera itu untuk penyimpanan ya, bisa juga kalian tambah budgetnya. Kemudian yang terakhir nih, CPU cooler ya. CPU cooler di sini saya masih pakai CPU cooler bawaannya dari AMD ya. Jadi karena kemarin sebenarnya lagi nyari tapi belum dapat, jadi akhirnya daripada kelamaan akhirnya saya pakai dulu CPU cooler bawaannya AMD. Jadi sementara kita pakai ini dulu, dan secara performance sebenarnya masih oke untuk bisa minimal jalan default. Tapi lebih baik sih kalau sistem seperti ini, saran saya pakai CPU cooler aftermarket ya. Nanti juga kita akan upgrade ini ya. Jadi nanti mungkin di akhir video akan saya sampaikan mungkin juga rekomendasi untuk CPU coolernya yang kira-kira oke apa gitu kan untuk PC seperti ini ya. Oke, itu untuk komponennya ya. Dan langsung aja kita masuk ke performance. Oke teman-teman, langsung aja kita akan bahas mengenai benchmark sintetis dari PC yang satu ini, dan kita akan compare hasil benchmark sintetisnya dengan PC rakitan kita sebelumnya yang menggunakan Ryzen 5 3500X dengan GTX 1660 Super juga ya. Nah, di sini kita gunakan 3 benchmark, yaitu Cinebench R15, kemudian 3D Mark Firestrike, dan 3D Mark Time Spy ya. Seperti apa perbedaannya atau hasilnya? Langsung aja kita mulai dengan hasil dari Cinebench R15. Yang pertama untuk multi-core performance untuk PC yang satu ini dapat nilai sekitar 1516 CB ya. Nilai yang cukup tinggi ya, dan saya rasa kalau kita compare dengan hasil-hasil dari reviewer lain saat gunakan 3600, itu memang rata-rata dapatnya segini ya, sekitar 1500-an ya. Sedangkan PC kita sebelumnya ya, saat menggunakan Ryzen 5 3500X itu multi-core performance-nya adalah 1014. Jadi terpaut sekitar 500 poin lebih rendah ya dibanding PC kita yang satu ini. Jadi yang 3500X sekitar 500 poin lebih rendah dibanding 3600. Wajar karena memang 3600 punya hyperthreading di sini sehingga dia multi-core performance-nya lebih baik. Kemudian untuk single core-nya di sini PC yang satu ini dapat 188 CB, sedangkan PC kita yang lalu dengan menggunakan 3500X dapatnya adalah 182 CB ya. Tetap 3600 lebih powerful dibanding 3500X walaupun single core-nya ya. Nah, walaupun di sini tidak terlalu signifikan.
Dan untuk OpenGL-nya, untuk VGA-nya di sini dapat 160,39 fps, hampir sama dengan yang sebelumnya karena memang sama-sama menggunakan 1660 Super. Dan maksimum temperatur untuk CPU-nya ketika kita jalankan Cinnamon R15 selama 10 kali berturut-turut ini agak tinggi ya, yaitu 89 derajat Celcius karena memang kita masih gunakan stock cooler di sini. Sedangkan PC yang lalu itu hanya 73 derajat Celcius. Mungkin ini karakter yang berbeda dari kedua CPU-nya ya, baik itu 3600 dengan 3500X. Jadi 3600 ini kelihatan output thermalnya sedikit lebih besar ya. Sehingga cooler bawaannya aja itu cenderung kurang sanggup untuk menahan panasnya kalau di full load seperti itu, jadi temperaturnya agak tinggi. Tapi seperti apa pada saat gaming nanti kita akan lihat temperaturnya ya dengan menggunakan stock cooler ini. Oke, kemudian yang kedua adalah hasil dari 3D Mark Firestrike. Nah, di sini kita akan compare total score, graphic score dan juga physics score-nya ya. Untuk PC rakitan kita satu ini itu poin untuk total skornya adalah 14.375, sedangkan PC kita yang lalu itu 13.544. Kembali ini lebih unggul. Kemudian grafik skornya yang ini adalah 16.206, sedangkan PC kita yang lalu 15.869. Ini sedikit lebih unggul tapi ya nggak signifikan ya, karena sama-sama 1660 Super sebenarnya ya. Kemudian untuk physics skornya atau CPU-nya di sini dapat yang ini adalah 16.519, sedangkan yang lalu adalah 12.241 ya. Di sini kelihatan kembali 3.600. Ini unggul cukup signifikan dibanding dengan 3500X. Sedangkan temperaturnya, GPU temperatur maksimal saat kita jalankan 3D Mark Firestrike adalah 72 derajat ya. Sama dengan PC rakitan kita sebelumnya, sama-sama 70 derajat, 2 derajat. Dan CPU-nya juga sama, itu di 55 derajat Celcius. Dan benchmark yang terakhir di sini kita gunakan 3D Mark Time Spy ya. Juga sama, kita akan lihat hasilnya dari total score, graphic score, dan juga CPU score. Untuk total score, untuk PC ini dapat 6.208 poin ya. Sedangkan PC kita yang lalu 5.926. Lagi-lagi ini lebih unggul. Kemudian graphic score, PC ini adalah 6.099. Sedangkan PC kita yang lalu 6.163. Sedikit lebih unggul yang lalu. Ya lagi-lagi ini karena saya bilang sama-sama 1660 Super. Jadi untuk graphic score saya rasa bisa kita abaikan ya, karena hampir sama ya. Secara performance hampir sama. Kemudian untuk CPU skornya di sini baru kelihatan signifikan lagi nih. PC kita satu ini yang 3600 kita dapatkan 6910, sedangkan yang saat menggunakan 3500X adalah 4867. Ini cukup jauh ya. Dan untuk GPU temperatur maksimum di 73 derajat, sedangkan yang lalu itu 74 derajat, hampir sama. Dan CPU temperaturnya adalah di 73 derajat, sedangkan yang lalu ada di 63 derajat. Ini baru agak selisih cukup signifikan nih untuk CPU temperaturnya. Tapi ya temperatur segitu ya cukup aman lah ya untuk kita jalankan sehari-hari. Misalnya untuk gaming nanti akan cukup aman. Oke, dari sisi benchmark sintetis kelihatan PC yang satu ini secara performance itu cukup signifikan unggul dibanding dengan PC rakitan kita sebelumnya saat menggunakan 3500X. Tapi dalam aplikasi apakah ini unggul signifikan, baik itu dalam gaming ataupun nanti dalam aktivitas editing? Apakah ini cukup efektif dalam gaming? Keunggulannya apakah signifikan atau enggak? Ataukah mungkin dari gaming nggak terlalu signifikan tapi editingnya signifikan? Kita lihat aja nanti di performance-nya. Kita lanjutkan ke performance. Oke teman-teman, langsung kita masuk ke hasil dari pengujian gaming ya. Gaming performance di sini kita gunakan 4 game seperti biasa, yaitu 3 game AAA dan 1 game e-sport. Untuk game AAA kita biasa gunakan yaitu Far Cry New Dawn, kemudian Battlefield 5 dan GTA 5. Sedangkan untuk game e-sportnya kita gunakan satu yaitu CS:GO ya. Untuk game pertama Far Cry New Dawn. Nah, di sini dengan resolusi 1080p dan pastinya settingan ultra atau rata kanan ya, kita dapatkan FPS 84 rata-rata ya saat benchmark dengan menggunakan Far Cry New Dawn ini ya. Dan hasil 84 FPS ini hasil yang oke sekali ya saya rasa untuk bisa kita jalankan untuk sehari-hari dengan temperatur yang juga masih adem ya. Temperatur CPU maksimal hanya di sekitar 73 derajat Celcius aja, meskipun ini perlu dicatat
masih menggunakan stock cooler ya. Dan temperatur GPU-nya itu bahkan hanya 62 derajat Celcius saja. Nah, bagaimana dengan hasil dari PC kita sebelumnya yang menggunakan 3500X? Seberapa signifikan? Ternyata di sini nggak terlalu signifikan ya. Dulu kita maksimum dapat 82, rata-rata dapat 82 FPS saat menjalankan benchmark di Far Cry New Dawn ini. Jadi dari 3500X ke 3600, FPS-nya cuma naik 2 saja untuk benchmark di game Far Cry New Dawn dengan settingan semua sama ya, kondisi RAM sama-sama gunakan 1660 Super aja selisih 2 FPS ya, nggak terlalu signifikan ternyata. Walaupun tadi di benchmarknya cukup jauh performance-nya, tapi ternyata di sini nggak terlalu jauh. Mungkin karena game ini nggak terlalu CPU bound ya, ini lebih ke GPU bound mungkin, sehingga karena kita sama-sama gunakan 1660 Super jadi gap selisih FPS-nya nggak terlalu jauh. Kemudian untuk game yang kedua yaitu Battlefield 5. Nah, di sini rata-rata FPS yang bisa didapatkan di sini yang sama, kita compare dengan yang sebelumnya. Untuk PC yang ini adalah 98 FPS dengan temperatur CPU yang kadang-kadang menyentuh 82 derajat Celcius, cukup tinggi walaupun itu agak jarang sekali. Dan rata-rata sih di sekitar 70-an derajat, 72 derajat Celcius untuk CPU temperatur, dan GPU temperaturnya masih aman, maksimum di 67 derajat Celcius. Bahkan kalau normalnya sih di bawah itu ya, itu hanya kadang-kadang aja nyampe ke 67 derajat. Jadi temperatur sebenarnya cukup aman. Dan bagaimana dengan PC kita sebelumnya saat menggunakan 3500X itu dapat rata-rata 94 FPS di scene yang sama. Jadi selisih sekitar 4 FPS ya, nggak terlalu signifikan lah ya untuk hasil di game Battlefield 5 ini. Kemudian berikutnya adalah di game GTA 5. Di game GTA 5 ini untuk PC kita yang satu ini dapat rata-rata FPS 110 ya. Nilai yang tinggi ya, yang sangat tinggi untuk sebuah PC seperti ini, dan untuk dijalankan sehari-hari pastinya mantap sekali ya. Sedangkan temperatur ini sangat-sangat aman ya. Temperatur CPU dan GPU itu hanya maksimal di sekitar 65 derajat Celcius saja. Jadi ini sangat-sangat aman meskipun lagi-lagi kita masih gunakan stock cooler di sini ya. Sedangkan PC kita sebelumnya dengan 3500X ya itu dapat rata-rata FPS sekitar 105. Jadi ada gap 5 FPS di sini, lebih unggul saat kita gunakan 3600 dibanding dengan 3500X. Dan kemudian di game berikutnya yaitu CSGO ya. Di game e-sport yang udah pasti bisa dilibas dengan sangat mudah oleh PC seperti ini ya. AAA aja nilainya udah menyentuh 100-an FPS, apalagi untuk game CSGO. Nah, untuk game CSGO ini resolusi yang sama dan juga rata kanan itu rata-rata FPS-nya ada di 260 FPS. Jadi tinggi sekali. Ini juga nilai yang saya rasa memang wajar lah ya untuk sebuah PC seperti ini. Sedangkan PC kita sebelumnya dengan 3500X dapat 245 FPS, jadi sekitar 15 FPS saja selisihnya ya, lumayan cukup oke gitu ya. Dua-duanya oke gitu di sini ya. Dengan temperatur yang juga masih sangat aman ya, temperatur di sekitar 65 derajat Celcius baik itu untuk CPU maupun GPU. Jadi temperatur oke, FPS tinggi. Jadi ini sangat-sangat nyaman sekali untuk digunakan untuk gaming keseharian. Oke, berikutnya teman-teman kita coba lihat performance PC ini ketika kita jalankan aplikasi-aplikasi yang bersifat lebih ke productivity. Nah, dalam hal ini saya coba menjalankan Adobe Premiere Pro untuk editing video untuk YouTube pastinya ya. Nah, ketika kita gunakan Adobe Premiere Pro untuk editing video dengan menggunakan PC ini, itu bisa dijalankan proses editingnya dengan lancar sekali, tanpa lag, tanpa ada gangguan. Dan ketika kita lakukan encoding video dengan durasi 12 menit 19 detik untuk 1080p YouTube ya, ini kita bisa encoding dalam waktu 8 menit 45 detik. Waktu yang cukup oke ya, sangat oke sekali. Jadi untuk editing ini memang nyaman sekali PC yang satu ini ya. Dan itu kita juga gunakan aplikasi Adobe Premiere Pro dengan jalankan kudanya juga yang dimiliki oleh GTX 1660 Super-nya ya. Jadi untuk aplikasi yang bersifat productivity ini memang 3600 itu keunggulannya di situ. Jadi kita bisa manfaatkan untuk editing dalam hal ini. Makanya untuk judul video kali ini adalah
gaming, dan editing. Oke teman-teman, itulah tadi hasil dari review performance PC yang satu ini ya. Nah kalau kita lihat, kalau kita summary performance dari PC ini, kalau secara gaming, kalau kita compare dengan PC kita sebelumnya yang 11 jutaan dengan menggunakan Ryzen 5 3500X dan GTX 1660 Super juga, walaupun yang dulu dari MSI ya, yang sekarang dari Inno 3D. Secara performance saat gaming itu yang ini tetap lebih unggul, tapi keunggulannya nggak terlalu signifikan ya, sekitar 2-5 fps untuk game AAA ya. Dan kalau untuk game seperti CSGO itu bisa memang sampai sekitar 15an fps, lebih bagus, lebih tinggi. Nah, keunggulan di game yang tidak terlalu signifikan itu memang kadang membuat waduh, berarti nggak terlalu worth it dong kalau beli 3600 nih, mendingan 3500X aja, atau yang lebih rendah dari 3600 yang harganya mungkin selisih sekitar 700 ribuan ya, lebih murah dibanding yang 3600 ini, yang 3500X. Tapi ada fungsi yang lain yang keunggulan dari 3600 ini, yaitu kita lihat tadi dari sisi benchmark sintetis dia selalu lebih unggul, terutama kalau yang urusannya adalah lebih ke multi core atau multi threading performance ya. Jadi ini adalah keunggulannya yang membuat dia menjadi sangat berfungsi sekali, sangat bermanfaat sekali kita gunakan untuk aktivitas ataupun aplikasi-aplikasi yang bersifat ke productivity, seperti contohnya adalah di editing video ya. Dimana kita lihat di editing video tadi kita bisa render ataupun encoding video dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan durasi videonya itu sendiri. Dan selama proses editingnya juga lancar, nggak ada lag, nggak ada apa-apa, jadi itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi untuk multitasking juga ini sangat-sangat bagus ya si 3600 ini. Jadi salah satu poin keunggulan yang pentingnya itu adalah sebenarnya dari sisi itunya. Gaming dia tetap lebih bagus meskipun tidak terlalu signifikan dengan adeknya yang si 3500X ya. Nah, bagaimana dengan budget PC ini ya? Seperti janji saya sebelumnya di awal video tadi, budget dari PC ini kalau kita totalkan dari keseluruhannya adalah sekitar 13,3 juta rupiah ya, yang mana nanti akan saya taruh nih detailnya mengenai total budgetnya ya. 13,3 juta itu belum pakai cooler aftermarket. Jadi kalau kita pakai cooler aftermarket yang mungkin harga sekitar 500 ribuan atau 600 ribu ya, contohnya kalau yang saya rekomendasikan sih, kalau untuk air cooler misalnya kita pakai Hyper 212 LED Turbo ya, yang harganya sekitar 500 ribuan. Jadi total bisa sekitar 13,8 jutaan kalau kalian mau yang bener-bener persis sama seperti ini. Nah, mungkin agak-agak lumayan tinggi juga tuh ya harganya ya. Nah, kalau kalian butuh yang performance-nya sama, gaming oke, editing oke, performance-nya setidaknya mirip seperti ini, maka saya sarankan untuk motherboard kita bisa downgrade ke B450 ya. Karena ini motherboard pakai B550 yang harganya juga cukup tinggi, yaitu 3,2 juta. Kalau kalian mau tekan budget, kalian bisa pakai B450 misalnya dari MSI juga, yaitu yang Tomahawk Max, atau dari ASRock yang pakai Steel Legend itu ya, B450, atau dari MSI lagi yang B450 Gaming Plus Max, atau yang dari Gigabyte yaitu pakai yang B450 Aorus Elite yang harganya sekitar 1,7 sampai 2 jutaan maksimal kalau untuk yang B450 ya. Jadi taruhlah kalau kalian pakai B450 Tomahawk Max yang harganya 2 juta kurang sedikit, berarti kalian bisa saving 1,2 jutaan untuk motherboard. Jadi total budgetnya kalau pakai stock cooler aja ini bisa turun 1,2 juta, jadi sekitar 12,1 juta. Kalau pakai cooler aftermarket jadi sekitar 12,6 juta total budgetnya. Nah, itu kalau kalian mau optimasi budget di situ ya. Nah, gimana jika kebalikannya nih? Kalian misalnya punya budget ekstra 1 juta misalnya sebagai contoh dari rakitan PC yang satu ini. Kalau kalian punya ekstra budget, berarti kalau 1 juta lebih tinggi, berarti budget total kalian adalah 14 jutaan lebih. Maka apakah kalian harus up VGA-nya atau harus up prosesornya? Nah, itu kan kadang bingung ya di situ ya. Apakah kita pilih prosesornya yang tinggi tapi VGA-nya tetap 1660 Super, atau kita
pilih VGA-nya yang tinggi tapi prosesornya tetap 3600. Nah, di sini saya lebih menyarankan kalau kalian punya extra budgetnya 1 jutaan dari total rakitan ini, saya lebih menyarankan kalian untuk ambil VGA card yang lebih tinggi daripada GTX 1660 Super ini. Dalam hal ini, kalau ekstra 1 juta kalian bisa ambil 2060 polos ataupun RX 5600 XT ya. Jadi itu akan lebih memberikan ekstra performance dibanding kalian misalnya VGA-nya tetap 1660 Super tapi pakai prosesornya yang lebih tinggi dari ini yaitu 3600 XT. Nanti gap performance-nya akan lebih bagus kalau kalian pilih untuk VGA-nya yang lebih tinggi di sini gitu ya. Jadi itu untuk saran saya untuk budget, optimasi budget jika kalian memang ingin merakit PC dengan rentang budget seperti ini ya, 12 sampai 14 jutaan. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya channel Layar Desktop ini untuk membantu agar channel ini ke depan lebih baik dan lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.